Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan baik. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Perkenalkan, nama saya Isna Zumuratul Abidah. Kalian bisa memanggilnya dengan Kak Iza. Saya di sini dari Ladris IPS UIN 1 Tulungagung. Saya di sini akan membahas tentang pengertian faktor pendorong dan juga penghambat kerjasama. Hubungan antara negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda di dalam setiap anggota negara. Kebutuhan seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun di bidang lainnya. Ada dua faktor pendorong yang membentuknya suatu kerjasama yang didasari dengan perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh setiap negara masing-masing. Memasuki yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya antar negara. Contohnya, menjadikan beberapa negara penghasil minyak membentuk suatu kerjasama yang diberi nama sebagai OPEC, Organization of Problem Exploiting Countries, atau perbedaan sumber daya pangan pada setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama juga. Negara Indonesia salah satu pengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengekspor beras dari Myanmar dan juga Thailand untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografisnya. Karena kesamaan letak geografis, dapat beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga kestabilitas dan juga keamanan negara. Contohnya, terbentuknya negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara telah membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN tersebut. Faktor penghambat. Apa sih faktor penghambat kerjasama ASEAN antara negara satu dengan negara lainnya? Yang pertama, yaitu perbedaan ideologi. Pada faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama negara ASEAN. Yang kedua, yaitu konflik peperangan. Kondisi konflik dan juga peperangan yang terjadi di antar negara maupun di negara mengganggu kestabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Suatu negara yang merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampaknya, kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara sehingga kerjasama antar negara tersebut menjadi tidak harmonis lagi. Yang keempat yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara masing-masing. Kerjasama yang dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara dan juga dunia, akan tetapi di dalam kerjasama antar negara memiliki kepentingan masing-masing. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang tidak harmonis. Yang kedua yaitu terjadinya bentuk-bentuk kerjasama seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, dan juga perkembangannya. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan juga budaya. Kerjasama di antar negara di bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan juga kemajuan bersama. Dalam setiap negara anggota ASEAN akan berperan aktif dan juga ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negara sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilakukan oleh negara sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu
bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang kedua yaitu membantu kepada kaum wanita dan juga pemuda di dalam usaha pembangunan. Yang ketiga, penanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang kedua yaitu bidang kerjasama yang mempengaruhi di dalam politik dan juga keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara. Contoh seperti berikut. Yang pertama yaitu terkait bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang terorisme. Yang ketiga yaitu penyesuaian angkutan laut Cina Selatan dan juga lain sebagainya. Memasuki yang ketiga yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Yang ada di bidang pendidikan yang diolah oleh negara-negara ASEAN demi mencapai suatu tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, yang ada di Singapura memberikan biaya siswa latihan pengolahan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lainnya. Contoh yang lain yaitu Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan juga seni kepada pelajar negara anggota ASEAN dan kawan negara berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita masih belajar, sama-sama belajar, banyak kurangnya. Kalau kurang berkenan hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.